Halo sobat kami semuanya, jumpa lagi dengan kami di sini di Kata Mahasiswa. Dan mungkin kemarin kita lupa nyebutin segmen kita apa di konten sebelumnya. Jadi konten ini tuh punya segmen atau punya nama yaitu cerita mahasiswa. Dan kemarin kita juga udah ngobrol tentang kisah anak prodi baru. Jadi sebelum kita jauh lebih ke sana, di sini aku dan mungkin kemarin juga nggak kedetek, terutama yang di Spotify namanya. Jadi di sini aku Hanif Aditya dan di sini juga ada rekan saya Zaki Muhammad. Nah, jadi di konten kali ini kita bakal nggak jauh-jauh yang kita bahas masih di ranah tentang prodi baru. Tapi ini ya ada sebuah perbedaan gitu yang akan kita bahas. Itu saya dari tadi itu salfok ya kan. Aku salfok sama yang dipakai sama Zaki itu kalau ngapa itu ya. Jadi apa bisa? Di sini ada 2 medali. Ada medali loh. Anak prodi baru bisa dapat medali. Waduh. Kan keren nih kan ya. Jadi mungkin yang kita bahas di konten sebelumnya kayak stigma-stigmanya yang buruk yang nggak bisa apa ya lalu puasa lah dalam berkuliah prodi baru ini karena belum ada akreditasi dan sebagainya. Tapi nah ini rekan saya sendiri, teman saya sendiri ini Zaki sudah dapat 2 medali di 2 lomba. Langsung 2 medali di 2 lomba yang berbeda. Wah, itu tingkatnya apa Zak? Yang satu ini dari tingkat nasional, yang satunya dari internasional. Langsung sudah nggak kabupaten kota, Langsung nasional, internasional sama internasional, betul. Jadi mungkin kita lebih ke bahas ininya karena kan di prodi baru yang kemarin kita bahas ya kan, karena belum adanya himpunan, kemudian juga masih angkatan pertama, pasti kan mau ngajuin lomba ini kan nggak langsung gitu aja gitu. Pasti kan ada tahap-tahapnya juga supaya kita bisa ikut lomba dan bisa juara ya kan ya. Dan pasti kan nggak tiba-tiba juara kan nggak mungkin gitu ya. Ya Zak ya. Iya, Pasti ada tahap-tahapnya lah. Mungkin di sini bisa dijelasin sih ya kan ya. Awalnya tuh gimana kok tiba-tiba ingin lomba, terus mungkin juga bisa diceritain kayak prosesnya, apakah ada kesulitan gitu. Mungkin bisa cerita Zak. Oke, mungkin yang pertama ini kenapa aku ikut lomba kali ya? Iya, kenapa kok ikut lomba? Kok nggak ikut yang lain gitu? Mungkin ada beberapa kegiatan lain yang mungkin lebih cocok atau mungkin lebih kelihatan wow gitu. Kenapa? Aku ikut lomba itu sebenarnya itu diajak sama teman angkatan juga. Satu prodi lah. Prodi ya. Tetap satu prodi diajak untuk ikut lomba. Yang mana ini dulu anaknya itu waktu SMA itu sudah ngikuti lomba ini yang ranah internasional, dan itu dia bisa membawa pulang medali. Oke. Mungkin tahu tadi dikit ya. Oh ya. Berarti dengan apa namanya ini? Pasti kan ada yang ngadain ini. Ya. Dengan lomba. Itu dengan yang ngadain sama atau beda? Yang ngadain tetap sama. Oke. Sama. Dan itu di tiap tahun ada lombanya itu. Oke. Dan ini dia karena waktu SMA sudah berpengalaman mungkin ya. Akhirnya ngajak dari teman-teman kelas untuk jadi satu tim. Nah, salah satunya yang diajak itu ada aku. Oke. Yang pertama ya itu dari tingkat nasional. Dari tingkat nasional. Terus jadi yang pertama itu kita bikin abstrak dari lombanya itu tadi. Kebetulan aku kan ngambil di bidang kewirausahaan. Jadi di lomba itu ada kan kategori-kategorinya. Nah, timku ngambil di bidang kewirausahaannya. Sesuai banget Sesuai dengan prodinya. Iya. Dilihat kali ya. Enggak jauh-jauh lah dari itu. Akhirnya setelah ngambil itu jadi kita langsung bikin abstraknya. Karena ini ranahnya nasional, jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Abstraknya. Nah, setelah bikin abstrak itu gak lama kemudian ada info lagi di satu apa ini ya namanya, di satu tempat
lomba yang sama. Oke. Di satu naungan yang sama itu Oke. ada ngumumin lagi tentang lomba yang ranahnya internasional. Akhirnya sama bisa dibilang ketua tim lah yang Asik. dulunya waktu SMA itu pernah ikut. Oke. Itu dia coba apply juga. Dan karena ini ranah internasional jadi menggunakan bahasa Inggris. Pak. Bareng untuk apply. Bareng. Untuk apply bareng Langsung ya. langsung 2 jenjang lomba. Mungkin di sini bakal banyak pertanyaan Jak. Bakal tak luncurkan. Iya. Karena dari aku sendiri semasa SMA sampai di kuliah pun belum pernah mengikuti lomba sama sekali. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan kalian sobat KM, sama aku juga yang mungkin ditanyakan gitu. Mungkin ya tadilah kayak yang dijelaskan tadi. Iya. Secara sedikit lah. Oke, lanjut. Tadi kan ngomongin soal apa tadi namanya itu abstrak Ya. sebagainya. Berarti ini bentuknya itu apa? Proposal atau gimana? Ya abstrak. Oh, abstrak. Abstrak. Itu cuma apa ya? Dibatasi dari pihak lombanya itu 1-2 halaman saja. Oh, gitu. Guys, formatnya itu udah ditentukan dari sana, jadi kita tinggal ngikutin aja sesuai dengan produk yang kita ingin tawarkan di lomba itu tadi. Oke, berarti ngambilnya kewirausahaan. Ya, Terus untuk skemanya seperti itu tadi ya. Berarti cuma maksimal 2 halaman. ya maksimal. Jadi nggak boleh lebih. Boleh lebih. Dan itu sama berarti. Yang nasional Sama. sama semua, benar. Oke. Terus ini Jak, produk apa sih kami angkat gitu di lomba ini? Untuk produk itu kita bikin sabun dari kertas. Wah, sabun. Inovasi. Ya. Ya. Jadi kita bikin sabun dari kertas dengan inovasi itu bisa menghilangkan gatal-gatal, scabies yang ada di kulitnya manusia. Jadi inovasi di situ ya. Ya. Bisa ngilangin gatal-gatal itu tadi. Benar. Oke. Itu 2 lomba ini sama. Dua lomba sama. Sama produknya. Sama. Oh, keren. Nah, ini kan salah satu cara mungkin kalian punya produk atau punya inovasi terus kepingin dilombakan dengan kayak tadi saya kan dengan 2 ranah yang berbeda. Ini bisa kalian langsung apply Bisa. SEO dengan jenjang yang berbeda itu bisa gitu loh. Oke, mungkin kita bahas sedikit dulu ya kan untuk lombanya tadi ya kan seperti tadi apa? Sabun ya? Ya, Sabun gatal-gatal untuk inovasinya di situ. Ya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke apa namanya iki? Prosesnya gitu. Ya. Secara administrasi lah ya gitu kan. Oke. Secara administrasi bagaimana ini? Karena kan kita ini nggak ada himpunan. Ya. Karena kan konsep atau salah satu tugasnya dari himpunan ini kan membantu KM-nya atau keluarga mahasiswanya Ya. dalam mengikuti entah itu lomba atau kegiatan lainnya lah pokoknya. Tapi kan nggak ada ini. Ya. Prodi baru itu nggak ada gitu. Apalagi angkatan pertama tuh nggak ada himpunannya. Mungkin bisa dijelasin Zak? Tidak adanya himpunan mahasiswa di prodi yang baru ini sebenarnya cukup menyusahkan ya untuk mahasiswa-mahasiswanya yang ingin mengikuti lomba. Dan ini ya karena di prodi kita nggak ada himpunannya, jadi agak sulit gitu untuk masuk ke birokrasi yang ada di kampus. Untuk menyampaikan kalau misalnya kita itu mau mengikuti lomba dan membawa nama kampus gitu. Nah itu agak susah secara administrasi itu apa ya, ribet lah. Kadang itu dilempar-lempar gitu. Tadi disuruh ke ini dulu buat ngurus surat. Ternyata sebelum kesini tuh ada disuruh lagi kemana. Nah regulasinya itu masih belum jelas gitu loh. Dan kita untuk menanyakan ke siapa itu juga nggak ada. Karena ya itu tadi nggak ada himpunannya. Jadi kita benar-benar bisa dibilang mandiri lah untuk cari info mengenai biar kampus ini tahu kalau misal kita ini bisa ikut lomba gitu. Iya sih memang benar juga karena kan himpunan ini kan juga jadi salah satu kendaraannya mahasiswa buat ya tadi ikut kegiatan dan sebagainya. Jadi sesulit itu Zak ya berarti
kayak tadi semua bilang dilempar-lempar Ya, sampai berhari-hari ngurus surat untuk apa itu sih? Apa itu? ngurus surat Hah? biar itu ya pihak kampus itu tahu kalau misalnya kita itu ngikuti lomba gitu. Oh, Dan nanti kan kalau ini nggak tahu ya kalau di kampus-kampus lain, tapi harusnya sih ada. Misal dari mahasiswanya yang menang ikut lomba, nanti kan ada uang dari kampus turun. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu loh kan butuh apa ya, surat pengantar, entah itu dari kaprodi ke pihak dekan, ke pihak rektorat, birokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini tuh cukup ribet lah untuk di prodi baru ini. Karena mungkin itu ya, kalau semisal adanya himpunan, mungkin semisal ada ngurus lomba-lomba itu mungkin orangnya kan cuma satu itu aja. Akhirnya apa ya, dari pihak kampusnya itu enak gitu mungkin ngobrolnya atau apa. Iya. Karena kita nggak ada, jadi ya sama-sama nggak tahu lah itu mau kemana. Tapi keren loh, sampai dan alhamdulillah juara juga. Iya. Sampai ini kan keterbatasan ini bukan jadi suatu halangan, ya kan. Jadi meskipun belum adanya himpunan atau secara prodi ini masih belum seperti prodi seharusnya lah. Iya. Tapi Zaki dan teman-teman juga apa ya, teman-temannya Zaki itu ya lomba tadi, yang tim ini tadi itu meskipun ada keterbatasan ini tapi bisa dimanfaatkan lah gitu ya. Tapi tetap bisa memaksimalkan dan akhirnya alhamdulillah juara. Jadi mungkin teman-teman sobat KM yang mungkin di luar sana masih ingin ikut lomba dan mungkin kondisinya sama kayak kita, yaitu di prodi baru dan angkatan pertama, mungkin cerita dari Zaki ini bisa jadi apa ya, inspirasi lah, bisa jadi motivasi juga buat kalian kalau bisa sebenarnya gitu loh. Oke, mungkin biar lebih rinci lagi ya kan untuk pembahasan ini, kayak mungkin berarti lomba ini kapan dimulai nih Zak? Kan ini ada 2 lomba. Ya. Yang Kita sing nasional dulu lah. ya oke. Yang nasional ini dimulai apa ya, lupa aku. Oke. Pokoknya finalnya itu ada di bulan Desember. Terus Zaki mulai nyiapno, mempersiapkan. Berarti itu juga ada presentasi nih. Presentasi ini itu ada. sudah masuk ke finalis berarti sudah finalis berarti ya. Ya, Berarti sebelumnya itu untuk seleksinya tadi lewat abstrak tadi ya. itu tadi ya. Oke. Terus mungkin bisa diceritain sih, mungkin lebih detail lagi kayak dari awal wis ayo kita lomba gitu. Sampai akhirnya tahu masuk ke finalis. Mungkin secara garis besar lah bisa ceritain Zaki. Oke, mungkin kan itu tadi finalnya itu ada di bulan Desember. Mungkin persiapan itu mulai upload abstrak dan sebagainya itu mungkin sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya. Jadi mungkin November mungkin ya. Oktober November mungkin. Untuk upload abstraknya itu tadi lah. Setelah upload abstrak ini nanti bakal diseleksi kan dari pihak lombanya itu tadi. Dan kalau udah dinyatakan lolos dari abstrak itu tadi, nah baru dilakukan ke tahap selanjutnya itu ada biaya registrasinya. Nah karena yaitu tadi karena kita untuk masuk ke pihak kampus ini agak sulit, akhirnya ya kita pakai uang pribadi dulu. Uang pribadi. Kasarannya dua arek. Ya, uangnya anak-anak lah ya. Pakai uang pribadi terlebih dahulu untuk nanggung itu tadi. Sambil jalan untuk cari info biar kita itu bisa ngasih tahu ke kampus kalau kita ikut lomba gitu. Jadi setelah lakukan biaya registrasi, nah baru tuh tinggal nunggu aja sampai ke final. Cukup ya mungkin sekitar 1-2 bulanan tadi. Berarti daftar, terus habis itu registrasi, terus pengerjaan yang abstrak tadi, terus nunggu berarti ya, nunggu pengumuman sampai ke tahap finalis tadi.
Terus tadi kan Zaki juga cerita masalah kayak surat-suratnya. Iya. Itu mungkin itu apakah makan waktu ini loh? Apakah sangat begitu luar biasa? Apakah sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan mungkin Oke. untuk ngurusnya itu? Oke, untuk masalah surat menyurat ke kampus ini bisa dibilang cukup lama sih. Kalau Oke. dari aku sendiri gitu. Mungkin bisa dibilang hampir mungkin ya 1 bulanan itu. Satu Pokoknya lumayan. ada 1 minggu full itu kita bolak-balik ke kampus buat Full itu, full. bener full. Jadi sampai sampai Jumat. Itu benar-benar full hari kita bolak-balik ke kampus. Jadi bikin proposal pengajuan. Yes. Setelah bikin proposal pengajuan, kita ke pihak wakil dekan buat Oke. ngasih tanda tangan, mengetahui gitu. Terus dari pihak wakil dekan, terus itu nanti ada bikin surat ke wakil rektor, Oke. Warek 3 itu ke TU. Nanti ke TU untuk minta suratnya. Nah, setelah dibikin suratnya baru kita ke Warek 3 wakil rektor. Nah, di wakil rektor itu proposal sama surat pengantarnya ini ditaruh ke sekretariat umum, dan ini biasanya waktu 3 hari kerja untuk bisa ngambil proposal tadi. Oke. Nah ini sebenarnya nggak langsung gini, tapi kita apply proposal ini berkali-kali ke sekretariat umum. Yang pertama itu nggak bisa karena akhir periode. Oh, oke. Karena akhir periode, akhirnya proposal kita itu ditolak dari pihak sekretariat ke sekretariat umum. Oke. Dari pihak sekretariat umum ini ditolak. Oke. Nggak bisa masuk. Itu disuruhnya besok aja waktu awal periode disuruh apply lagi. Nah, setelah masuk ke awal periode itu bulan Januari, at least sudah Periode baru. ya udah periode baru dan udah selesai lombanya yang nasional itu tadi. Oh. Selesai. Betul. Jadi kita ngulang lagi. Kita bikin proposal buat terus minta ke wakil dekan buat minta tanda tangannya. Setelah itu ke TU buat minta surat pengantar, terus ke sekretariat umum, dan itu diterima. Dan itu baru kita nunggu 3 hari kerja. Wah. Setelah 3 hari kerja kita mau ngambil ke sekretariat umum buat ngambil hasilnya, dan ternyata ini dilempar lagi ke badan birokrasinya kampus. Katanya sudah di sana. Setelah itu kan kita ke sana ke badan birokrasinya kampus. Dan ternyata itu gak ada berkasnya. Oh, nggak sampai ke sana. Nah, itu Dilempar kemana itu? nggak tahu. Setelah itu kan udah akhirnya kita balik lagi ke sekretariat umum buat tanya-tanya. Ternyata sudah di sana, disuruh nemui siapa gitu kan. Sudah setelah kita ke sana, ya itu tadi jawabannya nggak ada. Akhirnya kayak kita alah ya udah Ada gak sih sampai apa ya? Mungkin kan dengan hampir 1 bulan ya ngurus gituan, terus juga sampai ada nggak kayak wes pegel aku, capek aku sana. Ada nggak? ada Kayak gitu itu. ya, Ada tadi banget. karena kita dilempar-lempar terus, disuruh ke sini tapi nggak ada hasilnya kayak ya wes lah. Tapi ketidakpastian ya, Bar. Iya. Berarti efeknya juga lumayan besar ya, karena memang yang aslinya yang menanggulangi atau yang apa ya, bisa dibilang apa ya bilangnya gitu, intinya yang membantu lah. Benar. Itu kan yang harus tadi bonusnya. Wah, saya ya mendengarkan nih sampai bingung ya. Iya. Tapi dengan proses yang seribet itu mungkin tadi mungkin belum selesai ceritanya. Desain dulu apa apa. Ya, secara regulasi surat menyurat yang tak tahu ya itu tadi dari
kita bikin proposal dulu, pengajuan ke pihak kampus, eh, divalidasi dulu sama pihak wakil dekan dari fakultas itu tadi, terus baru ke TU minta surat pengantar, terus ke sekretariat umum buat disampaikan ke wakil rektor. Setelah itu baru ke PAKPK Oh, atau badan birokrasi. Nah, iya. setelah itu nggak tahu, udah Nggak tahu. pernah itu. Wis, Wah. Tapi alhamdulillah berarti tetap bisa masuk semuanya dan lombanya juga akhirnya berjalan Iya, meskipun jalan. karena kan memang kalian ikut lomba ini kan juga membawa Nama nama kampus. instansi kan, nama Iya. kampus itu loh. Berarti kan harusnya yo kampus ini kan yo kita mesti gini loh. Berarti di lomba ini kan pasti toh yo kan nggak Iya. mungkin kan kita bawa badan toh gitu. Iya. Kita mesti kayak kita nggak bawa butuh sekolahan, Iya. kalau mungkin SMA ya, atau nggak bawa univ itu kan nggak mungkin bisa kayak Iya. harus ada tuh berarti gitu loh. Oke, jadi seribut ikut tapi alhamdulillah ya kan Iya. akhirnya berjalan juga dan bisa membawa Hasil sih. nama univ kita ya kan, diharumkan oleh prodi baru, asik salah satunya. Jadi seperti itu. Jadi apa ya, mungkin tadi yang juga udah bilang di awal kayak ya ini salah satu mungkin bukan kesulitan tapi mungkin tantangan lah ya Iya. buat kalian. Mungkin mau masuk ke prodi baru nggak bisa cepat lah, bahasa Indonesia ini apa ya, nggak bisa sudah bener-bener ditata Ya, dengan baik, disuguhkan. disuguhkan dengan baik lah gitu loh. Kayak mungkin di prodi lain yang udah lama ya kan berdiri nih, dia kayak tempat-tempat itu udah ada semua gitu loh. Iya. Jadi kalian ku gak perlu cari-cari, sangat sakit dan teman-teman nih ku apa ya, bahkan buka jalan gitu loh Iya. untuk buka jalan. mencari di mana sebenarnya kita itu bisa ikut lomba Iya. dan kampus itu tahu kalau kita ikut lomba Lomba. itu tadi gitu loh. Sesulit itu dan semenantang itu gitu loh. Jadi yang aku salut di sini meskipun sulit seperti itu, Iya. dan arti nggak ada badan yang membantu, ya kan sendiri gitu tuh ngane. Yes, lost. Bahasa Iya. gini nih Surabaya mungkin, ya kan. Tapi mereka bisa benar-benar kuat lah di dalamnya meskipun harus setiap hari bolak-balik kampus, ya kan. Iya. Pastikan dari tenaga, waktu, pikiran, dan nggak cuma lomba aja tuh yang Iya. Kak Zaki sama teman-teman urusi ya kan. Pasti kan juga kuliah pasti, Ya. dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya Lainnya. gitu loh. Oke. Mungkin ikut tadi sih ya kan cerita singkat dari Zaki. Mungkin masih ada yang mau diceritakan. Mungkin bisa diinspirasi juga buat teman-teman. Mungkin ini sih. Jadi yang nasional itu kita mendapatkan medali perak ya. Perak. Perak. Juara kedua berarti ya. Ya, juara Oke. Dan untuk yang internasional ini kita dapat perunggu Anjay. Jadi juara 2 dan juara 3. 3. Berarti 2 itu nasional, Ya. 3-nya itu internasional. Wah, keren. Oke. Oke. Mungkin apa ya? Aduh. Mikirnya sorry. Mungkin ini diikuti yang nasional Iya. itu diikuti oleh berapa universitas atau apa? Jadi secara yang dihitung itu secara kota atau provinsi atau gimana Cak? Perhitungan itu. Satu Indonesia. Maksudnya kayak univ kita nih, Ah. ya kan? Ini kan apa namanya? Apa namanya? Aku lupa ya. Jadi univ kita ini kan misalnya nih, nasional kan? Ya. Ya kan? Berarti kan bersaingnya sama Oh. satu Indonesia yang lain. ya. Nah ini mungkin dalam lingkup kota atau kita tuh mewakili kota atau mewakili provinsi atau gimana Cak? Atau univ itu Ya, kita pakai mewakili univnya itu tadi. univ aja Pak. Dan lombanya ini tuh ada dari SD, SMP, SMA, sama universitas. Jadi Iya. ada tiga kelompok lah di lomba ini nanti, dan ada beberapa kategori itu. Beragam ya. Iya.
tapi tetap dilombakan sendiri toh. Iya, tetap. lah. Kau biasanya bareng. Cek SD langsung ning. Ya. Ada uang kok sing iku. Oke. Oke. Berarti mungkin total pesertanya tahu gak sih waktu itu? Yang nasional aja wis. Kurang tahu. Tapi intinya Indonesia itu ikut ya di sana. Ya dari Sabang sampai Merauke itu ada. Wah, ada. Keren nih, Bet. Dan ya yang internasional berarti kan Indonesia ini. Iya. Ya kan. Indonesia. Berarti terus yang ikut ini dari negara mana yang ditahu Zaki lah. Yang kau Tak tahu itu ada panitia soalnya. Malaysia. Oke. Nah, yang tahu. Oke. Tapi ada banyak. Sudah banyak ya berarti karena sudah bersaing dengan luar negeri itu Ya. juga abstrak itu dibuatnya juga bahasa Inggris Ya. dan saya juga baru tahu kalau ada yang seperti itu skemanya. Ya. Tak kira itu kayak bentuk proposal atau apa gitu ya kan. On sekali saya ini. Oke. Mungkin ya gitu saja kan ya. Mungkin di sini kalian juga bisa menyimpulkan sendiri. Ya itulah salah satu kesulitan atau tantangannya dari prodi baru untuk mengikuti kegiatan yaitu ngalir gini kegiatan di luar kampus. Salah satu ini lomba. Tapi alhamdulillah juara ya kan, dan semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman sobat KM di luar sana yang sama seperti kita ini ya kan, salah satu prodi baru yang masih satu angkatan juga ya kan, semoga bisa inspirasi dan semangat bisa ikut lomba dan juara. Betul. Oke. Ada teman lagi, Sob? Sudah cukup. Oke, mungkin sekian dari konten kita kali ini. Mungkin nggak selama kemarin, tapi memang ini poin yang kita ambil dari orangnya langsung yang pernah mengikuti lomba, meskipun di dalam prodi baru. Gitu. Benar. Oke, mungkin sekian dari konten kali ini. Jangan lupa untuk follow Spotify kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Kata Mahasiswa. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Itu mungkin sekian dari konten kali ini, ya. Dan jumpa lagi di konten kita berikutnya. Bye.